Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudaraku, renungan kita hari ini, Selasa 19 Desember 2023 dengan judul Kita Akan Senang Terhadap Dia Sepanjang Kekekalan. Ayat renungan di dalam Yesaya 58 ayat 14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Pusaka yang telah dijanjikan Allah kepada umatnya tidak terdapat di dalam dunia ini. Semua orang yang menjadi milik Kristus adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Pewaris kepada suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, bumi yang bebas dari kutuk dosa. Oleh karena pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi, dan orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Anda harus berada di sana. Kehilangan apapun Anda di sini, bertekadlah untuk memastikan hidup yang kekal. Jangan pernah putus asa. Hiduplah bagi Yesus. Carilah dengan sungguh-sungguh mahkota kehidupan. Pandanglah Yesus. Pertahankan pandangan Anda tetap pada kemuliaan di puncak tangga. Melalui Kristus saja Anda dapat memastikan dapat surga, di mana semuanya adalah kesucian, kekudusan, kedamaian, dan berkat, di mana ada kemuliaan yang tak dapat digambarkan oleh bibir yang fana. Yang paling dekat dengan gambaran tentang upah yang menanti sang pemenang adalah dengan mengatakan bahwa itu adalah kemuliaan yang jauh lebih besar dan abadi. Itu akan menjadi kebahagiaan abadi, keabadian yang diberkati, kemuliaan baru yang terungkap sepanjang zaman tidak berkesudahan. Sungguh luar biasa umat-umat Tuhan dimanapun kita berada, menjadi satu berkat bagi kita. Hari ini kembali penekanan tentang renungan kita menegaskan bahwa kita tidak akan kecewa, bahwa kita tidak akan menyesal untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Justru kita harus mempertaruhkan segala sesuatu di atas dunia ini untuk tetap membuat kita berada di dalam jalur keselamatan, berada di dalam Tuhan. Dan biarlah walaupun itu merupakan tantangan dari setan yang membuat kita menderita, tantangan di dalam mengikuti perintah Tuhan dalam bidang pekerjaan kita, dalam masalah hubungan sosial, keluarga, dan lain sebagainya. Semua itu harus dipertaruhkan bila mana diperadabkan di dalam kesetiaan kita, menjadi ujian iman kita, dan biarlah kita tetap didapati oleh Tuhan kita setia kepadanya, sehingga pada saat kedatangan itu kita akan memperoleh sukacita, kedamaian sepanjang kekekalan, dan itu menjadi satu berkat yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang dikatakan adalah merupakan milik pusaka Yakub leluhur kita. Saudaraku, inilah yang kita rindukan, inilah yang kita dambakan. Biarlah mata rohani kita selalu tertuju memandang kepada Kristus, sehingga hari-hari yang kita jalani penuh dengan sukacita untuk tetap setia berharap di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa, kami sembahkan kehadirat Tuhan yang Maha Kudus dan Mulia. Kami yakin dan percaya hari ini ya Bapa, Tuhan tetap memandang kami, melihat kami, dan Kau tetap menuntun kami ya Bapa, menjelang kedatangan Tuhan yang kami amini, yang kami percayai tidak akan lama lagi. Tantangan semakin besar, setan semakin mengerahkan segenap kuasanya untuk menggoda, menjatuhkan anak-anak Tuhan, dan membuat anak-anak Tuhan dapat jauh daripadamu. Tetapi ya Bapa, kami memiliki keyakinan, kami memiliki harapan Tuhan akan menolong kami supaya kami berdiri teguh. Tuhan, terima kasih, kami rindukan untuk kami ada dalam kehidupan yang kekal, dan biarlah kami dilayakkan melalui segala cinta kasih penurutan kami kepada Kristus. Hari ini Tuhan, di saat kami menantikan kedatangan Tuhan, kami juga harus tetap melanjutkan kehidupan
Biarlah Tuhan akan membukakan tingkap langit ya Bapa, mencurahkan damai sejahtera dan berkat berkelimpahan dalam segala urusan-urusan, dalam segala pekerjaan, perjalanan-perjalanan anak-anak-Mu ya Bapa. Keselamatan, kesehatan, dan keberhasilan akan menjadi bagian kami. Juga ya Bapa, mendoakan bagi anak-anak Tuhan yang berada di zona peperangan sekarang ini di dunia ini, Tuhan yang akan menolong mereka dan memberikan juga kedamaian ya Bapa. Dan terutama juga bagi bangsa dan negara kami Tuhan yang akan menghadapi tahun-tahun akan politik ke depan ini, berbagai macam hal yang bisa dapat terjadi, tetapi harapan kami biarlah kedamaian senantiasa terjadi dan harapan yang lebih luas lagi. Ya Tuhan, biarlah kami tetap memiliki kebebasan untuk dapat memuji Tuhan, menyebarluaskan kabar Injil ini. Demikian juga ya Tuhan, tak lupa untuk mendoakan bagi orang-orang tua yang kami kasihi dimanapun berada, melanjutkan akan kehidupan yang Engkau percayakan dalam mengisi masa tua mereka. Biarlah kasih Tuhan tetap menjadi bagian mereka, kesehatan, umur yang panjang, serta mereka tetap dapat melayani Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapa. Semoga kasih dan berkat ini melimpahi hidup kami sepanjang hari ini. Ampuni kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.